Di depan ada di bagian windshield, ini windshield tinggi, kurang lebih tinggi sekitar 70 cm dan modelnya atau desainnya sama dengan standar plus GUP P30 warna titanium. Dan lanjut bagian depan, di sini ada lampu D4. Lampu D4 ini cahayanya sekitar 60 watt satu, jadi kanan kiri total 120 watt. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan kita di AF Motovlog. Kali ini di samping kanan gua ada salah satu motor EDV 160 warna Black Dove yang habis modifikasi atau instalasi part yang cukup banyak. Mungkin kita bakal jelasin dari bagian depan dulu. Di depan ada di bagian windshield, ini windshield tinggi, kurang lebih tinggi sekitar 70 cm dan modelnya atau desainnya sama dengan standar. Yang membedakan adalah di bagian sini, guys. Nah, bagian depan sini ini ada lekukan lebih condong ke depan yang berfungsi untuk menahan angin di bagian dada ketika kalian riding. Jadi beberapa pengguna Matic EDV itu keluhannya dadanya terlalu kencang angin atau terlalu sering kena angin, nanti bisa masuk angin. Oke, lanjut lagi. Ini juga ada perpindahan plat nomor yang tadi di bagian bawah, ini request slip di bagian dalam, dan di belakang ini nih ada baut 4, sudah diganti menggunakan baut anti jebol. Nih contoh video bautnya. Nah, ini video bautnya contohnya nih, kita kasih lihat. Nah, itu fungsionalnya adalah untuk menggantikan baut original yang berbahan karet atau dia lebih elastis. Jadi kalau motor kalian sering dipakai di cuaca yang cukup sering panas, takutnya karetnya getas yang menyebabkan penyakit. Awalnya adalah yang udah mulai getas, yaitu ketika windshield mulai bergetar saat kondisi idle yang cukup parah. Nah, kita gantikan dengan baut jebol yang berbahan besi. Jadi dia getaran cukup aman dan kita kencangkan sesuai dengan torsi yang pas. Oke. Naik lagi mundur ke belakang sedikit, kita mundur ke belakang sedikit ya. Ini ada bracket GPS plus GUP P30 warna titanium. Untuk P30 ini dia seriesnya bisa diputar 360 derajat. Untuk penempatannya di atas speedometer, sorry. Nah, bracket GPS ini selain buat fungsi untuk bracket GPS, kalian bisa naruh kamera 360, tinggal sesuaikan aja, di adjust sesuai kesukaan kalian. Ini bahannya plat, tebel, jadi dia nggak getar. Nah, keuntungan lagi pakai bracket GPS adalah karena speedometer dari EDV ini adalah speedometer digital. Jadi dia membuat ruang di sini kanan kiri sampai ke tengah. Jadi dia kalau misalnya kalian taruh di parkiran, dia tertutup, mengantisipasi efek sunburn pada speedometer. Turun lagi ke bawah, di sini ada flashbar by Photoshop dengan tipe V2. Bedanya dengan V1 adalah di bagian sini dia tidak ada lekukan tambahan. Kalau untuk V2 ini dia full ya, jadi lebih padat. Nah, untuk video ini fungsional bagiannya adalah untuk melindungi si skate bagian bawah ketika terjadi amit-amit crash ataupun motor kalian jatuh. Dan lanjut ke bagian depan, di sini ada lampu D4. Lampu D4 ini cahayanya sekitar 60 watt satu, jadi kanan kiri total 120 watt. Wah bang, itu gede banget voltasenya, itu aman nggak di aki? Tenang aja guys, kita gunakan relay abu atau relay HID, jadi yang tegangan tinggi. Jadi kalau di sini mah ya biasa aja lah. Oke. Jadi yang pasti dengan tegangan cukup besar itu pasti aman banget. Naik ke atas sedikit, kita ada di handguard. Nah, handguard ini menggunakan bahan full babet. Jadi ini full besi ya, bukan plastik. Jadi kalau kalian misalkan tadi di crash, fungsinya untuk melindungi rem. Karena banyak banget ketika terjadi crash, remnya biasanya bocor, patah ataupun ngunci. Dan yang kedua adalah fungsional untuk kalau kalian lagi macet-macetan, kalian lagi padet-padetan, biasa tuh sebenarnya dari jengkol tangan yang berakibatnya biasanya ngerem, langsung rem mendadak. Jadi menghindari hal itu, kalian bisa tambahkan ini. Dan fungsi juga untuk menambah penampilan lebih sporty atau lebih ke touring banget lah. Nah, kalau biasanya juga anak-anak EDV, karena ini konsepnya motor semi adventure, biasanya ada juga yang bawa motornya ke daerah-daerah yang cukup bertanah. Nah, kalau misalkan kalian latihan licin, ketika jatuh nih pasti aman. Karena kalau misalkan kalian jatuh, biasanya tuh handle suka patah. Nah, ini kita antisipasi dengan menggunakan handguard. Jadi ini bukan hanya variasi saja, tapi fungsional juga pasti dapat banget. Dan di bagian sini, nah kita lihat di saklar fiction. Saklar fiction ini fungsional untuk cut off lampu. Contoh seperti ini. Ini saat saklar di posisi paling bawah, lampu semua, lampu utama dan lampu alis ini semua kondisi mati. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya tetap bisa nyala. Nah, kalau mode 2-nya itu menyalakan alis. Jadi bukan semua yang menggunakan alis variasi, RGB ataupun berwarna ataupun yang merek-merek lain, ini pasti fungsional banget. Ditambah tinggal nambah devil sini nih, buat yang nggak pakai bilet ya. Jadi ini fungsional banget buat lampu kota, dan lampu yang posisi ini bisa bikin irit juga untuk aki, karena kan kalau siang dia bisa di offin. Dah, posisi paling depan adalah mode ketiganya, yaitu semua lampu nyala normal seperti standar. Untuk saklar fiction ini bisa kita tambahkan lampu dimmer atau lampu dim pas
Nah, di sini kalau misalkan dia kondisinya off semua seperti ini, dia tetap bisa nyala, guys. Jadi kalau kalian lagi nyalip, kondisi lampu mati semua bisa nyala. Nah, ini kita bisa nyala. Tapi untuk yang motor ini kita custom karena orangnya request dimnya hanya untuk lampu D4-nya aja. Tapi kalau misalnya kalian mau barengan sama lampu tembak utama itu bisa juga. Jadi tinggal di request sesuai dengan keinginan kalian. Dan lanjut lagi di sistem klakson, kita ganti menggunakan klakson Denso keong yang suara seperti ini. Nah, ini jadi kencang banget. Jadi kalau kalian semua yang suka touring ke arah Pantura, ke selatan ataupun yang jalan-jalan besar yang banyak truk biasanya, ini fungsional banget ya. Kita tes lagi ya. Untuk ini kita kasih 2 mode, yaitu dual tune. Dual tune itu adalah ketika klakson kita tambahin switch tambahan di sini dan kita buat wiring lagi untuk si klakson dual tune-nya. Untuk apa guys fungsinya? Dia ada 2 tombol, dia menggunakan tombol sen hazard yang kita custom. Kalau kita geser ke kanan ini jadi suara ori, jadi suara Denso sorry. Dan kalau kita geser ke kanan dia menggunakan suara original. Jadi kalau yang original bisa kita pakai di daerah-daerah kampung, kalau misalnya kalian turun-turun ke tempat-tempat daerah, dan ini bisa kalian pakai di daerah-daerah atau jalan-jalan besar. Dan kalau misalnya kalian lupa mati dari salah satu kanan kiri, langsung ke kanan, tanpa menyentuh tombol tengah dia jadi double. Jadi dua bisa nyala. Oke, dan for info aja ya, untuk Sakura Vision ini dia tidak merubah atau memotong jalur original dari si ADV-nya, karena kita menggunakan modul yang udah kita rakit. Jadi buat kalian semua yang di luar kota pengen rasa seperti ini nggak perlu ribet-ribet, tinggal ganti soket-soketnya, tinggal colok-colok aja. Mungkin sedikit saja dari variasi modifikasi ADV ini. Buat kalian semua yang pengen motor seperti ini, mau touring, mau ala-ala San Mori, bisa. Jadi langsung aja kontak kita di 0823 satunya 4393 atau bisa cek di kita di AF Motorshop. Untuk online shop kita punya juga ya, link ada di bio Instagram. Oke, buat kalian semua, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Balik lagi di kita di AF Motovlog, AF Motor Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.